welcome to UT Setting. UT share yang penting-penting. Jadi, aku mau cerita hari ini, aku baru ngelakuin CKG atau cek kesehatan gratis. Ini adalah program tahunan yang baru diadain pemerintahan Bapak Prabowo. Jadi, hari ini tuh aku udah ngelakuin CKG kurang lebih hampir 2 jam lebih dikit. Itu sebelum aku datang pada hari ini, aku udah ngelakuin 2 hari sebelumnya itu untuk bookingnya itu mau di aplikasi Satu Sehat. Aplikasi Satu Sehat kalian bisa download di apps atau Apple Store. Aplikasi langsung dari Kemenkes RI, dimana kita harus daftar dan kita tarik berdasarkan NIK. Nah, dari situ diperlukan email, nomor telepon, dan lain-lain. Nah, di situ kita tinggal buka aplikasi. Nanti aku kasih screenshotan layarnya kayak gini. Nah, kalian bisa daftar tanggal dan lokasi puskesmas terdekat di mana kalian berada. Nah, dari situ kalian tinggal datang ke puskesmas di tanggal tersebut ya. Karena di setiap puskesmas itu ada kuotanya itu 30 orang setiap CKG di satu hari itu. Nah, makanya kita harus booking dulu di aplikasi Satu Sehat. Nah, sebelum kita datang, kita bisa isi screening formulirnya dulu. Di situ ada screening formulir secara mandiri yang kita bisa isi sendiri. Contohnya kayak gini, kalian bisa lihat. Nah, itu kalian bisa isi sendiri sebelum kalian datang ke puskesmas. Kayak gitu. Dari situ, kalian datang ke puskesmas dengan menunjukkan aplikasi dan kode tiket yang udah didapat. Nah, ketika kita sudah dapat, kita akan dibantu oleh petugas di sana untuk submit. Ada kode verifikasi yang akan diminta untuk disubmit ke sistem dari puskesmasnya. Kayak gitu. Setelah memang kita sudah terdaftar dan sudah di-verify, nah, setiap yang datang untuk program CKG ini akan memakai kalung ini. Nah, setelah itu kita mulai prosesnya. Proses yang pertama yang aku laluin itu, aku tentu ke pendaftaran lalu akan dikasih kertas kayak ini. Nah, itu aku bawa ke nurse station. Nurse station itu di situ adalah tempat pertama yang aku datengin dalam proses CKG. Nah, di situ aku tesnya berat badan, tinggi, dan tensi darah, terus tes darah. Setelah itu, aku juga diukur lengan dan pinggang. Habis dari nurse station, aku diarahkan lagi untuk melakukan pemeriksaan mata. Karena pada saat itu poli giginya juga lagi penuh, jadi aku diarahkan untuk periksa mata lebih dulu. Nah, periksa mata karena aku minus, jadi aku di situ tes aja sih, kayak mata kayak biasa ya, yang disuruh baca pakai huruf dari jauh. Sebenarnya cukup umum, tesnya cuma sekedar itu dan nggak ada tes yang spesifik untuk mengetahui minusnya ada menambah atau enggak. Cuman di sesi itu aku ditanya kacamatanya masih nyaman dipakai. Ya, aku bilang aku masih nyaman. Ya udah, berarti oke, ya masih baik-baik aja gitu. Dari situ aku diarahkan lagi untuk cek gigi. Cek gigi itu ke poli gigi. Aku masuk ke poli gigi. Nah, di poli gigi itu aku cek gigi. Setelah dicek memang gigiku baik-baik aja dalam artian cukup bersih, tidak ada karang gigi, jadi tidak perlu dilakukan scaling. Nah, dari situ juga ada di kanan aku itu udah tumbuh tapi memang mendem, dan aku udah pernah melakukan cabut gigi bungsu juga melalui puskesmas yang dirujuk ke RS. Nah, dari situ setelah aku jelaskan di proses pencabutan gigi bungsu aku,
memang ada penawaran untuk mencabut gigi bungsu sebelah kanan, tapi aku bilang nggak ada keluhan, jadi ya sudah, kalau memang tidak ada keluhan ya nggak apa-apa, katanya gitu. Di situ ya udah, berarti ini memang keputusan aku dan aku masih merasa nggak kenapa-napa. It's okay, ya udah nggak apa-apa, berarti kondisinya cukup normal dan bagus ya, kayak gitu. Jadi ya udah, gigi kanan aku nggak diapa-apain dan nggak ada pemeriksaan atau dilakukan tindakan juga di poli gigi, kayak gitu. Mungkin kalau memang ada karang giginya bisa di scaling, ataupun nanti ada kalau giginya bolong bisa ditambal, mungkin seperti itu prosesnya. Tapi di aku enggak gitu. Lalu habis dari poli gigi, aku diarahin lagi untuk ke poli KB. KB itu poli kebidanan ya. Poli kebidanan. Nunggunya di situ proses cukup lama karena dari poli kebidanan itu ternyata ada pembacaan atau analisis akhir dari dokter dari setiap pemeriksaan itu. Di situ dibacain secara medisnya oleh dokter gitu dan dijelaskan dengan hasil yang sudah kita lewatin oleh dokter tersebut. Di poli kebidanan itu karena aku belum menikah dan dimana di situ berarti yaudah aku cuman di tes pemeriksaan dini untuk kanker payudara, yaitu dengan pemeriksaan dini aja, nggak pakai tindakan atau apapun. Jadi cepet diperiksa dan dijelaskan, tidak ada hal-hal yang serius dan memang cukup baik dan normal. Oke, setelah itu aku keluar dari poli KB itu, aku dipanggil lagi ke ruang pemeriksaan. Nah, di ruang pemeriksaan ini, di situ akan dibacakan dan dianalisis oleh dokter untuk semua hasil pemeriksaan yang udah kita lewatin dari awal, dari tensi darah, dari hasil dari KB. Di situ sih jelasin kalau semuanya untuk tensi darah aku cukup normal, untuk berat badan juga normal, terus ada riwayat penyakit tertentu atau tidak, aku bilangnya tidak ada. Jadi dan yang lainnya cukup baik. Cuma diinfokan kalau memang nanti ada teman-teman ataupun orang di sekitar yang membutuhkan pemeriksaan dini untuk kanker serviks, karena kanker serviks adalah sebagai kanker di urutan kedua selain dari payudara yang banyak menyerang wanita di Indonesia, seperti itu. Jadi diinformasikan kepada teman-teman yang mungkin berminat bisa langsung melakukan pemeriksaan dini, karena program ini program dari pemerintah dan itu gratis. Dari semuanya cukup baik, cuman ya aku kirain aku dapat pengecekan EKG ataupun X-ray atau ronsen toraks, tapi ternyata memang enggak, cuma pemeriksaan dini yang benar-benar cuma umum aja. Mungkin beda kalau untuk usia di atas 30 tahun, karena di atas 30 tahun itu ada pemeriksaan di luar dari yang aku jalanin. Mungkin pemeriksaannya itu bisa pemeriksaan tambahan lainnya gitu, apalagi untuk usia lansia gitu, package-nya emang beda-beda. Yang aku sayangkan adalah jadi aku hari ini pergi sama ayahku, namun ayahku itu kendala karena di sistemnya pada saat aku juga daftarkan ternyata dia sudah memiliki raport kesehatan gitu. Yang aku bingung, padahal ayahku belum pernah sama sekali melakukan CKG inilah gitu. Ternyata ya memang dari sistem masih ada error kayak gitu. Setelah dikonfirmasi oleh tim IT di puskesmas, dibantu oleh pihak puskesmas juga, ternyata kendalanya memang dari sistemnya Kemenkes, jadi mereka tidak bisa bantu. Jadi aku harus cari solusi langsung ke helpdesk-nya si Kemenkes. Itu kenapa ya aku udah punya tiket, tapi pas masukin nomor tiket untuk verifikasi kode dari puskesmasnya itu nggak bisa, karena udah muncul rapot kesehatan. Yang mana rapot kesehatan itu sebenarnya aku nggak tahu dan belum pernah melakukan CKG. Hasilnya langsung keluar di aplikasi Satu Sehat. Thanks for watching guys. Bye.